Udah bisa kita mulai kuliahnya? Bisa, Pak. Oke. Jadi untuk jadwal hari ini kan kuliah yang kedua nih ya. Nah, sebetulnya ada rancangan percobaan dan analisis statistik ya. Kemudian ada analisis probit dan analisis yang satu lagi lupa. Nah, kita lihat dulu rancang percobaannya. Keadaan dua untuk apa rancang percobaan ini ada dua kali masuk sebetulnya. Nah, kita lihat dulu. Antusias dalam program. eh di metodologi penelitiannya udah kuliah ini, rancang percobaan. Belum, Pak. Belum. Waduh. Oke. Nah, baiklah ya. Dia kan juga termasuk ke dalam topik dari bioanalisis ini ya. Nah, kita lihat dulu rancang percobaan itu. Eh, apa yang dimaksud dengan rancang percobaan? Nah, sebetulnya kan semacam apa? Beberapa definisi menjelaskan bahwa rancang percobaan itu suatu metodologi ya, atau satu uji atau sederetan uji dengan menggunakan statistik ya, eh, deskripsi ya, maupun statistik inferensi ya, yang bertujuan untuk mengubah peubah input menjadi suatu output yang merupakan respon dari percobaan itu. Nah, sebetulnya kan ini kalau ada sudah kuliahnya kan lebih bagus sebetulnya dan jadi apa berjalan secara paralel ya. Nah, tapi kalau belum, nah eh ya saya akan mencoba juga memberikan sedikit ya. Nah, tapi tidak sebetulnya yang lebih berkompeten itu memberikan rancangan percobaan ini sama analisis statistik ini ya. Sebetulnya di metodologi penelitian itu. Nah, di mana metode penelitian itu kan berguna untuk saudara nanti kan di eh, setelah mengambil mata kuliah atau mengisi KRS untuk proposal penelitian atau skripsi ya. Nah, itu. Baik. Kemudian juga dijelaskan bahwa rancang percobaan itu menjelaskan langkah-langkah yang lengkap yang perlu diambil ya jauh ya sebelum eksperimen dilakukan. Nah, sebelum penelitian dilakukan. Nah, agar data yang semestinya diperlukan membawa kepada analisis yang objektif ya dan kesimpulan yang berlaku untuk persoalan yang sedang dibahas. Nah, ya, tergantung parameter ujinya apa yang akan kita lakukan di penelitian itu kan atau di eksperimen itu atau di percobaan itu. Nah, misalnya saja yang sederhana adalah apa? eh Pemberian larvasida apa? Uji atau uji terhadap jentik nyamuk misalnya kan. Nah, larva ya. Misalnya larva nyamuk Anopheles atau kulek atau Aegypti ya, Aedes ya. Nah, nah misalnya uji larvasida itu misalnya dari bahan tumbuhan misalnya atau dari bahan sintetik misalnya kan. Nah, atau dari tumbuhan itu terbagi lagi. Ada yang dari akar, daun, batang dan buah misalnya. Nah, nah, eh, nah, misalnya perlakuannya pakai waktu dan dosis. Nah, seperti itu ya. Nah, itu parameternya nanti. Yang diuji adalah misalnya pada waktu keberapa dan dosis keberapa larva itu atau jentik nyamuk itu bisa mati dengan dosis berapa. Nah, misalnya seperti itu sederhananya kan. Baik, jadi suatu rancang percobaan itu adalah suatu rancang yang dibuat untuk mendapatkan informasi ya yang diperlukan yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diselidiki. Nah, kalau deskripsi kan persoalan yang sedang diselidiki ini misalnya tergantung skripsinya itu menemukan sesuatu yang baru atau berdasarkan observasi lapangan atau membuktikan teori ya. Nah, atau melihat apa gejala di lapangan atau observasi. Nah, misalnya yang sederhananya saja ya, ada bunga A dan bunga B yang lagi
mekar ya. Nah, yang satu mengeluarkan bau harum, ramai dikunjungi oleh serangga. Yang satu mengeluarkan bau menyengit atau busuk ya misalnya, tapi warnanya indah, tapi tidak ada serangga yang hidup yang datang ke situ misalnya. Nah kan serangga itu kalau ke bunga itu kan kalau nggak mengisap nektarnya atau polennya atau serbuk sarinya misalnya kan. Nah, atau kalau nektar itu kan madu istilahnya kalau di lebah ya. Nah, atau senyawa gula yang dimiliki oleh tumbuhan itu kan. Nah, nah, dari gejala tumbuhan seperti itu yang satu banyak dikunjungi oleh serangga waktu bunganya mekar, yang satu lagi tidak misalnya. Nah, dari gejala itu kita kenapa ada apa? Tentu pertanyaannya seperti itu. Nah, itu. Jadi eh suatu rancang percobaan itu adalah merupakan langkah yang lengkap sebelum percobaan dilakukan sehingga akan membawa penelitian kepada analisis dan kesimpulan yang objektif tadi ya. Nah, itu. Jadi beberapa uraian tentang rancang percobaan itu. Nah, kemudian kita lihat ilmu rancangan percobaan itu atau eksperimental design ya. Nah, ini ada beberapa eh apa eh ilmu rancangan percobaan itu. Nah, yang pertama adalah merupakan cabang ilmu statistika ya yang mempelajari cara-cara mengatasi, mengisolasi atau mengontrol keragaman materi atau lingkungan di dalam suatu percobaan ya. Nah, kemudian juga eh, sehingga perbedaan-perbedaan yang muncul nanti sebagai akibat berbagai perlakuan atau seperti disampaikan tadi dosis ya, atau dengan interval waktu terhadap satu percobaan dapat dipisahkan dengan jelas. Ataupun juga bisa kesimpulan yang ditarik dari suatu percobaan dalam menjawab hipotesis-hipotesis dapat dilaksanakan secara objektif. Misalnya tadi bunga yang kita contohkan di awal tadi kan, satu ramai dikunjungi serangga, satu tidak. Nah, hipotesis kita, nah mungkin saja bunga yang tidak dikunjungi itu mengandung semacam racun atau sifat toksik kan, nah, sehingga tidak disukai oleh serangga atau bersifat repelen ya, atau zat pengusir serangga kan, seperti itu. Nah, kita bisa menyampaikan hipotesis-hipotesis seperti itu. Nah, tentu dengan sudah membekali diri dengan teori-teori. Nah, artinya misalnya kayak zat penolak serangga itu kan kita pelajari dalam misalnya dalam ilmu paratologi kan atau entomologi ya, entomologi kesehatan misalnya kan. Itu misalnya. Baik, kita lanjutkan. eh Kemudian rancang percobaan yang baik itu adalah yang efektif ya, terkelola dan efisien, serta dapat dipantau, dikendalikan, dan dievaluasi. Nah, maksudnya efektif adalah berkaitan dengan kemampuan mencapai tujuan ya, sasaran dan kegunaan yang digunakan, yang direncanakan atau yang telah digariskan. Oh, oh ya, sebentar. Tadi hipotesis itu bisa juga kita lihat atau kita atau relevan dengan kalau di saudara nanti sampai di apa setelah mengambil mata kuliah skripsi atau penelitian, nah bisa juga dengan apa yang disebut dengan rumusan masalah penelitian. Nah itu ya. Nah kemudian apa itu bisa terkelola adalah berkenaan dengan kenyataan adanya berbagai keterbatasan atau kendala yang terdapat dalam pelaksanaan percobaan maupun dalam menganalisis data ya. Nah, kemudian efisien, nah, ini berhubungan dengan pengoperasionalan ya. Ini tiga apanya? Peng, pengrasionalan ya. Nah, pengrasionalan bukan pengoperasionalan ya. Dalam menggunakan sumber daya ya. Jadi apakah sumber daya yang digunakan itu bersifat rasional atau tidak ya. Dana dan waktu dalam memperoleh keterangan dari percobaan. Apakah
Misalnya akan ada juga orang membuat RAB-nya atau anggarannya tidak masuk akal ya, misalnya seperti itu. Itu nggak rasional ya. Kemudian waktunya eh, apa? Misalnya eh, yang efisiennya waktunya adalah penelitian itu misalnya sekali turun ke lapangan pengambilan sampel. Misalnya kita mau melihat contohnya yang sederhana adalah oh, kita mau melihat hubungan infeksi protozoa usus misalnya dengan kejadian anak balita stunting ya. Nah, tentu fesesnya yang diperiksa kan. Nah, nah itu cukup satu kali turun ke lapangan. Nah, cuma jumlahnya berapa? Nah, jumlah anak balitanya. Tentu berapa jumlah balita yang tergolong ke dalam kelompok stunting itu. Nah, kalau stunting itu kan kaitan antara umur dengan tinggi badan ya. Nah, gitu. Atau balita pendek istilahnya kan. Nah, itu. Nah, tentu itu dalam suatu, misalnya di tingkat suatu kelurahan ya, atau kenegarian atau desa misalnya. Nah, dalam ruangan dan anu terbatas kan gitu. Nah, itu. Nah, ataupun misalnya bertingkat, apa yang disebut orang dengan stratified random sampling misalnya. Misalnya dari kabupaten, nah, kabupaten turun ke kecamatan ya, kecamatan turun ke kelurahan atau kenegarian. Nah, kenegarian turun ke desa ya, atau di tingkat kelurahan turun menjadi RT atau RW kan kan seperti itu. Nah, itu pun dalam mengukur efisien itu, nah itu bersangkut paut dengan pengerasionalan penggunaan sumber daya, dana dan waktunya. Nah, itu. Baik, selanjutnya kita lihat langkah-langkah yang penting dari suatu percobaan atau penelitian. Nah, pertama adalah perencanaan ya. Yang kedua adalah pelaksanaan dan yang ketiga analisis statistik. Nah, saya kira dengan saudara yang sudah mengambil magang sekarang, saya kira ini sudah apa? Mungkin sudah dibekali juga dengan hal seperti ini kan. Nah, kemudian ada pun prinsip dasar selain operasional di laboratorium ya, tentu pembekalannya juga tentu dengan beberapa teori ya yang perlu diketahui sebagai seorang yang misalnya saudara apakah di laboratorium atau di industri misalnya ya. Nah, kemudian ada pun prinsip-prinsip dasar dalam upaya meningkatkan validitas penelitian, apakah penelitian itu valid atau tidak nanti. Nah, perlu diperhatikan juga adalah pengulangan, pengulangan replikasi ya. Nah, misalnya seperti tadi ya, anak balita stunting ya. Nah, apakah perlu dia pengulang atau tidak ya? Nah, nah biasanya yang pengulang ini sifatnya penelitian yang menggunakan eksperimen ya atau perlakuan ya. Nah, misalnya di laboratorium nih ternyata ya. Nah, seperti saudara magang sekarang itu ya. Nah, kemudian pengacakan atau randomisasi ya. Dan ketiga adalah pengendalian lokal, misalnya melalui pengelompokan satuan-satuan percobaan ya. Kemudian kita lihat pengulangan misalnya ya. Nah, pengulangan itu berfungsi biasanya semakin banyak ulangannya. Nah, bias dari suatu penelitian itu semakin sedikit ya. Nah, jadi berfungsi agar dapat menilai galat percobaan, eksperimen error. Nah, jadi tingkat kesalahan atau biasnya atau keragaman bahan percobaan. Haruslah setiap perlakuan dicobakan dalam lebih dari satu satu satuan percobaan. Nah, kemudian mengacak ya atau randomisasi. Nah, di mana suatu satuan percobaan harus mempunyai peluang yang sama dalam menerima atau kita mengambil sampel si anak. Nah, kalau tadi kan kalau balita stunting misalnya dia jelas diukur tingginya, diukur apa ditanya usianya, dia lahir berapa. Karena kan kalau balita stunting itu kan 1.000 hari pertama kelahiran atau misalnya untuk melihat penyakit infeksi anak balita stunting, nah biasanya apa di atas 2 tahun sampai
24 bulan, ranknya adalah 24 bulan sampai 60 bulan. Nah, 60 bulan itu kan 5 tahun ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dengan cara ini terhindarlah percobaan dari bias yang disebabkan adanya perbedaan antara satuan-satuan percobaan. Nah, artinya kan bagaimana nanti dalam percobaan itu sampelnya itu atau misalnya kita mengambil responden atau anak SD, anak sekolah misalnya, dia homogen. Nah, itu apa? Ketempatan sampel itu untuk dijadikan bahan percobaan eh, tidak jauh berbeda ya. Nah, gitu. Nah, kemudian dalam melaksanakan pengambilan secara random itu nanti ada beberapa cara ya. Nah, misalnya seperti apa? Orang arisan ya. Nah, dibikin nomor. Nah, misalnya jumlah anak itu berapa misalnya yang dijadikan sampel misalnya atau yang akan dijadikan sampel itu disebut populasi misalnya ya. Nah, misalnya populasinya adalah anak SD kelas 1 sampai kelas 3 misalnya. Kalau stunting itu kan rata-rata kan infeksi penyakit parasit misalnya protozoa itu atau soil transmit helminth ya, pecacingan ya. Nah, itu kan biasanya kelas 1 sampai kelas 3. Nah, ataupun kita ambil kelas 1 sampai kelas 6 misalnya. Nah, itu populasinya. Nah, jumlahnya berapa? Nah, dibuat nomornya. Nah, misalnya dengan dibuat nomor dalam satu kertas kemudian digulung. Nah, seperti saudara lihat di arisan atau di julo-julo itu kan. Nah, kan diundi itu kan nomornya yang dapat siapa yang dapat arisan ya. Kan dikocok misalnya seperti itu randomisasi yang itu yang paling sederhana ya. Nah, itu. Atau pakai interval nanti ya bisa juga setiap kelipatan berapa misalnya kan ada juga itu seperti itu. Nah, itu sebetulnya di metodologi penelitian itu belajar itu kan. Nah, baik. Nah, kemudian lokal kontrol, pengawasan setempat ya. Satuan-satuan percobaan yang mendekati keseragaman dikumpulkan menjadi kelompok-kelompok. Nah, jadi supaya sampel itu menjadi homogen ya. Nah, seragam, tidak heterogen ya. Kemudian perbandingan-perbandingan di dalam kelompok akan memiliki ketepatan yang tinggi. Sedangkan perbedaan-perbedaan yang terdapat antara kelompok itu menjamin bahwa daerah pengambilan kesimpulan tidak menjadi. Nah, ini. Kalau kita perhatikan ini, nah misalnya contohnya ya perlakuan penggunaan dosis pupuk KCL atau pupuk urea misalnya juga atau pemakaian pupuk di dalam uh, sistem pertanian kan. Nah, misalnya taraf perlakuannya yang pertama misalnya 100 kg per hektar, yang kedua adalah 200 kg per hektar ya. Yang ketiga adalah 300 kg per hektar. Nah, ulangannya ada. Misalnya yang 100 kg per hektar itu ulangannya ada U1, U2, U3 ya. Jadi 3 ulangannya ya. Nah, jadi yang akan diukur itu adalah nanti adalah ada berapa ini? 3 kali 3 ada 9 ulangan kan? Nah, dan setiap anunya itu dirata-ratakan biasanya sepertinya. Itu kenapa ulangan itu perlu? Nah, tadi kan untuk mengurangi galat kesalahan itu atau bias kesalahan seperti itu. Ini yang sederhananya misalnya kan. Nah, nanti yang saudara melalui magang, nah mungkin sudah lebih kompleks dari ini ya. Biasanya kalau di laboratorium itu misalnya, nah seperti ini ya, beberapa klasifikasi rancang percobaan ya. Nah, ada yang disebut rancang perlakuan ya, nah, satu faktor tunggal ya, dua faktor atau lebih, dua faktorial ya, atau split plot, peta terbagi. Biasanya yang paling umum itu adalah yang nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Nah, tapi ada juga yang, nah misalnya yang rancang lingkungan ya, rancang acak lengkap atau rancang acak kelompok RAKL misalnya, atau rancangan bujur sangkar Latin atau rancangan uh, lattice ya. Nah, ini beberapa tipe atau klasifikasi pengelompokan rancangan percobaan. Nah, jadi tidak bersifat deskriptif ya. Kalau deskriptif itu kan cuma gambaran. Nah, misalnya
gambaran anak balita stunting di Kota Padang yang terinfeksi oleh protozoa usus misalnya. Protozoa ususnya apa misalnya? Apakah diare disebabkan oleh Giardia lamblia, Giardiasis, atau diare karena Amoebiasis coli ya, atau Entamoeba histolytica ya. Nah, misalnya kan kalau Amoebiasis coli itu kan fesesnya itu, tinjanya itu memberikan gambaran berlendir diare, diare berlendir bercak, ada bercak darahnya kan. Nah, kalau yang giardiasis, nah biasanya kan dia diare tapi fesesnya itu atau tinjanya itu seperti busa sabun ya. Nah, kan gejalanya steatore ya. Parastologi kan udah belajar ya, Jasmine? Kuliahnya udah kan? Udah, Pak. Intestinal protozoa ya, intestinal ya, protozoa usus ya, kan udah kan? Nah, Udah, Pak. nah, seperti itu misalnya kan. Nah, kita misalnya dalam suatu kemarin seperti yang anak bimbingan saya yang melakukan seperti gambaran yang deskriptif saja, tidak menggunakan rancangan ya. Nah, karena memang yang menggunakan rancangan itu perlakuan itu atau ulang itu rata-rata yang di laboratorium ya. Nah, itu. Nah, misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, melihat gambaran infeksi protozoa usus Giardia lamblia pada anak balita stunting di kenegarian misalnya atau di kelurahan eh, kelurahan apa misalnya kelurahan Indarung ya, nah misalnya seperti itu aja, atau kelurahan Cengkeh ya, atau kelurahan Lubuk Begalung misalnya, nah seperti itu. Nah, itu kan cuma mengambil fesesnya berapa misalnya kan, atau berdasarkan jumlah anak stuntingnya. Atau kan dalam pengambilan sampel itu juga kan ada aturannya dalam minimal misalnya 5% dari populasi misalnya. Nah, ada aturannya itu ya. Nah, atau misalnya memakai rumus beberapa rumus yang dikeluarkan oleh para ahli terdahulu. Nah, misalnya rumus Lames Law biasanya kalau mengambil feses anak stunting itu biasanya pakai rumus Lames Lames Law ya, Lames Law ya, bukan Lames Law, Lames Law ya. Nah, itu. Nah, itu berdasarkan prevalensi stuntingnya apanya nanti ada angka-angkanya itu ya. Nah, ada rumusnya itu. Nah, nah itu kalau tidak ada perlakuannya gambaran deskriptif saja. Nah, misalnya untuk melihat feses yang positif itu adalah dengan pemberian Lugol atau eosin secara langsung ya, atau dengan menggunakan teknik antibodi monoklonal misalnya bisa juga. Nah, artinya kan yang di dalam penelitian itu teknologinya yang bersifat biologi molekuler kan, yaitu dengan ELISA misalnya kan. Nah, misalnya dengan membeli kit seperti praktikum yang saudara laksanakan di lab biomedik dengan Bu Ira kan. Nah, yaitu dengan ELISA kan. Nah, kit giardiasis misalnya seperti itu. Nah, nanti yang positif berapa ya? Nah, jumlah anak stuntingnya berapa ya? Nah, seperti itu saja ya. Nah, kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi saja. Nah, ini tidak ada rancangan. Jadi hanya menjelaskan angka-angka gambaran yang tidak melalui pengujian atau rancangan. Nah, seperti itu. Tapi kalau kerja di laboratorium bersifat percobaan, nah itu biasanya memang punya rancangan, ya, punya perlakuan, punya ulangan, ya. Nah, kemudian eh, nah ini bagaimana kita sebetulnya eh, apa yang dijelaskan tadi, nah harusnya dulu mulai dari sini ya. Bagaimana kita berpikirnya atau berpijak dari masalah itu dari metode ilmiah. Nah, kemudian melakukan penelitian secara ilmiah. Nah, mulai dari latar belakangnya, masalah, menyusun kerangka, hipotesis. Nah, baru masuk ke metodologi penelitian. Kemudian pengujian hipotesis. Nah, beberapa
item dalam bagan ini atau kerangka konsep ini, nah sampai diambilnya nanti kesimpulan ya. Nah, jadi ini sebetulnya sudah bagian dari penyusunan proposal penelitian sebetulnya, skripsi ya. Nah, jadi kalau memang belum belajar, belum ada kuliahnya metodologi penelitian, nah sebetulnya salah juga sebetulnya ini. Tapi nggak gimana, karena dia juga termasuk topik dari bioanalisis itu. Nah, kan kemarin kan bagaimana bioanalisis itu mengambil apa untuk menarik suatu kesimpulan atau apa hasil uji yang eh, terukur kan gitu kemarin salah satu kalau nggak salah ya apa yang maksud dengan bioanalisis itu kan. Jadi bioanalisis itu menggunakan beberapa metode kan kan gitu. Nah, seperti penggunaan apa kemarin yang bioessay ya, yang immunoassay kan. Nah, misalnya ELISA kan masuk bioanalisis juga kan. Nah, nah, tapi tidak terlepas dari metode penelitian ini. Nah, kan sekarang juga termasuk metodologinya nah, atau termasuk analisis statistiknya atau ujinya atau di apa di penulisan uh, apa hasil penelitian ini. Nah, itu adalah teknik analisisnya. Karena teknik analisis itu diperlukan untuk mengambil kesimpulan yang valid dari suatu data yang menjadi percobaan atau eksperimen itu kan. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Saya stop ini dulu. Saya masuk ke analisis statistiknya. Kemudian kita lihat analisis statistik ya. Jadi analisis statistik itu adalah suatu kegiatan ya, analisis terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh secara berulang-ulang. Nah, tadi kan ada ulangannya ya, untuk menentukan tingkat ketidakpastian hasil pengujian akhir dari suatu pengukuran. Nah, semakin banyak data yang dihimpun, maka hasil pengukurannya semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, jadi di samping tadi kita menggunakan ulangan, semakin banyak datanya. Nah, kalau berkaitan data itu sampel ya. Sampel itu adalah cuplikan dari populasi. Nah, misalnya populasi mahasiswa S1 biomedik, nah, Fakultas Kedokteran ya. Nah, itu termasuk mulai dari tahun 1 sampai tahun terakhir kan. Nah, atau populasinya adalah mahasiswa kedokteran. Nah, mahasiswa kedokteran itu terdiri dari prodi S1 biomedik, prodi apa populasi dari S1 mahasiswa kedokteran. S1 ya, jadi tidak termasuk S2, S3 sama PPDS. Nah, jadi terdiri dari S1 biomedik, S1 psikologi, S1 prodi kedokteran dan profesi, kemudian S1 kebidanan. Nah, situ ya. Nah, nah, sementara sampel adalah cuplikan. Nah, sampelnya apa nanti? Nah, sampelnya adalah misalnya pakai rumus apa? Stratified random sampling misalnya, atau eh, sampelnya memang S1 secara keseluruhan atau cuplikan hanya misalnya sampelnya mahasiswa S1 biomedik saja. Nah, S1 biomediknya juga kan terdiri dari beberapa angkatan. Ya, jadi dipilah lagi nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian statistika ya adalah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari mengenai bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola. Nah, jadi hampir hampir bersamaan sebetulnya dengan apa tadi? Dengan metodologi penelitian di awal tadi ya. Nah, menginterpretasi dan menganalisa
sebetulnya menganalisis ini ya. Menganalisis data, kemudian hasilnya pengolahannya dipresentasikan. Nah, kemudian ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, artinya kan statistik itu semacam alat, tapi mempunyai kemampuan atau kekuatan menganalisis dari data. Nah, artinya kan yang tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan akhir. Nah, karena kesimpulan akhir itu dalam satu metode ilmiah, dalam metode penelitian, eh, rancang percobaan, tidak bisa dijelaskan secara apa? eh, ya, menurut saya rasanya, nah tidak seperti itu ya. Nah, perlu diuji ya. Nah, karena tidak ada, misalnya seperti tadi ada ulangan ya, ada perlakuan tadi kan. Baik, kemudian, nah kita lihat statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk grafik. Nah ini bagaimana memberikan gambaran dari hasil data itu nanti apakah grafik, tabel dan lain sebagainya. Nah kemudian statistik sebagai kumpulan data yang berbentuk angka dan bukan angka yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu. Atau statistik adalah adalah ilmunya, sedangkan statistiknya adalah datanya. Nah, seperti itu pengertiannya. Jadi, statistik diperlukan sebagai alat untuk membantu memecahkan berbagai masalah melalui penelitian. Nah, sementara biostatistik yaitu penerapan metode statistik dalam memecahkan permasalahan dalam bidang biologi. Nah, kemudian juga bagaimana mencari deskripsi suatu variabel dan juga mencari hubungan antar variabel. Nah, jadi biostatistik lebih khusus kepada bidang-bidang makhluk hidup ya. Nah, artinya percobaannya lebih menggunakan uh, agen hayati ya yang hidup ya atau bersifat dalam bidang biologi. Nah, kemudian peran statistik dalam rancang percobaan atau penelitian yang pertama adalah pemakaiannya macam-macam rancang penelitian disusun atas dasar pertimbangan statistik ya. Statistika ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan maupun kelemahan rancangan yang dipergunakan sangat tergantung kepada pertimbangan-pertimbangan statistik. Nah, peran statistik dalam menentukan sampel penelitian juga adalah untuk memperoleh sampel atau cuplikan yang representatif. Nah, yang representatif itu kan mewakili ya. Tidak terlepas dari pertimbangan statistika ya. Atau disebut juga dengan teori peluang. Nah, tadi kan dikatakan supaya sampel itu homogen, bagaimana secara teori peluang dia mempunyai kemampuan yang sama ya untuk bisa dijadikan sampel misalnya. Tadi kan dia sifatnya pengambilan di rancang percobaan adalah dengan randomisasi ya. Nah, secara acak. Nah, misalnya seperti itu. Atau dengan menggunakan beberapa rumus yang sudah sering digunakan oleh para ahli. Nah, misalnya rumus Lameso tadi kan salah satunya. Baik, nah kemudian statistik dalam penyederhanaan dan analisis data ya. Jadi dalam statistika itu dapat dikembangkan berbagai metode ya, penyajian dan pengolahan data yang dapat membantu para peneliti ya. Nah, sekarang kita lihat peranan statistika itu dalam penelitian. Nah, pertama alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Nah, ini sudah masuk populasi ya. Nah, kemudian alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen ya. Nah, kemudian teknik-teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif. Nah, kemudian teknik-teknik penyajian data ini antara lain misalnya apakah dalam bentuk tabel, grafik ya, diagram lingkaran misalnya atau diagram batang misalnya kan. Nah, ada juga apa? Nah,
diagram batang itu macam-macam lagi ya. Ada yang 3 dimensi, ada yang 1 dimensi kan. Nah, eh, atau yang lingkaran juga macam-macam, yang tabel juga macam-macam ya. Nah, biasanya yang menarik itu adalah, nah, kalau tabel ini biasanya orang takut kalau terjadi apa pencurian data ya. Nah, biasanya ditampilkan dalam grafik aja atau diagram aja. Nah, seperti itu juga. Dia ada beberapa penelitian orang nggak mau menyampaikan dalam bentuk tabel ya. Nah, gitu. Nah, kemudian alat-alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Dalam hal ini alat statistik yang digunakan antara lain misalnya korelasi untuk melihat hubungan ya, regresi ya. Nah, regresi ini kan sebelum korelasi itu kan regresi sebetulnya dulu ya. Nah, kemudian di tes uji T ya. Kemudian analisis ANOVA ya, analisis eh, varian ya. Kemudian ada beberapa istilah dalam statistika itu kan. Nah, pertama yang harus dipahami adalah objek ya. Nah, objek adalah benda hidup atau mati yang diuji unsur-unsur sifat dan kelakuannya melalui pengamatan ya, pengukuran dan penilaian guna mendapatkan info atau nilai-nilai yang berguna mengenai benda tersebut. Nah, kemudian apa yang disebut dengan variabel ya? Jadi suatu sifat dari objek atau unsur dari objek yang dapat diamati atau diukur, nah sehingga menghasilkan nilai ukur atau kriteria lain yang dapat bervariasi. Nah, kemudian variat ya, nah, adalah angka atau nilai ukuran atau kriteria lain yang dicapai suatu variabel pada suatu individu atau unit statistik ya. Nah, kemudian variasi. Jadi adanya perbedaan antar nilai ya atau variat tadi ya atau ukuran dan lain-lain dari suatu variabel pada populasi atau sampel. Nah, kemudian ada istilah variabilitas. Nah, kemungkinan untuk bervariasi dari nilai suatu variabel pada suatu populasi atau sampel. Nah, ini biasanya di dalam bidang laboratorium juga sering ini kan. Nah, kemudian parameter ya. Satu variabel yang terukur yang digunakan sebagai kriteria untuk mengevaluasi suatu populasi atau sistem ya. Jadi parameter itu sebetulnya eh, eh, biasanya terbagi dua ya. Variabel dependent dan variabel independent. Variabel terikat atau variabel bebas. Nah, seperti itu. Nah, misalnya eh, yang saya sebutkan tadi, kita mau melihat infeksi protozoosis pada anak balita stunting tadi. Nah, variabel bebasnya adalah eh, infeksi giardiasis ya atau amoebiasis coli ya. Nah, sementara variabel terikatnya adalah anak balita stunting. Nah, seperti itu. Nah, parameternya yang diukur itu adalah misalnya infeksi dari amoebiasis coli atau infeksi pada feses itu yang diukur adalah spesies yang infeksi terjadinya diare ya. Nah, apakah dengan infeksi dengan spesies Giardia alam liar atau Entamoeba histolytica atau sekarang yang emerging disease lagi yaitu Cryptosporidium ya. Nah, Cryptosporidium ataupun juga blastocystis misalnya. Karena di feses itu sekarang yang dulunya bersifat apatogen seperti blastocystis itu sama Protozoosus Cryptosporidium itu. Nah, dulu itu bersifat apatogen, sekarang masuk patogen, disebut dengan emerging disease ya. Nah, itu dari kalau saudara baca itu skripsi anak bimbingan Bu Eka Novita ya, yang di kedokteran. Nah, itu dari eh, pasien HIV yang dirawat di M Jamil. Nah, itu Cryptosporidiumnya di fesesnya banyak yang positif itu. Nah, saya juga heran kenapa gitu kan. Nah, dulu itu sempat apatogen itu kan. Kemudian blastocystis. Nah, cuma
spesies-spesies seperti itu karena dia penelitiannya misalnya tidak pakai kit atau pakai kit. Kalau pakai kit bisa disimpan dulu di minus 20 dan 80 minus Celcius ya. Nah, kalau sampelnya segar, nah dia harus diamati di bawah mikroskop secara sediaan langsung dengan eosin ya atau lugol langsung. Nah, seperti itu. Baik, nah kemudian ada beberapa istilah nilai parametrik. Jadi satu nilai dari suatu parameter yang diperoleh dari perhitungan atau data sensus masih harus dianalisis. Ini penelitian-penelitian sosial biasanya pakai data sensus ini ya, nilai parametrik ini. Nah, sementara nilai statistik adalah suatu nilai dari suatu parameter yang diperoleh dari perhitungan atau data sensus juga ya. Nah, kemudian para statistik parametrik, nah ini membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio ya. Kemudian mempertimbangkan jenis sebaran distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak ya. Nah, ini ada ujinya nanti ya. Nah, contohnya metode statistik parametrik uji Z. Nah, satu atau dua sampel. Kemudian uji T satu atau dua sampel. Kemudian korelasi persen, perancangan percobaan satu atau dua eh, Y ANOVA parametrik dan lain-lain ya. Nah, kemudian statistik non parametrik. Nah, ini membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal ya. Merupakan suatu statistik bebas sebarannya tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi ya, baik normal ataupun tidak. Nah, contohnya yang statistik non parametrik ini adalah binomial test ya, chi-square test ya, atau uji X kuadrat ya, median ya, Friedman test dan lain-lainnya. Nah, ini kenapa perlunya statistik dalam pemecahan masalah ya. Nah, ini dari bagan ini uh, bisa kita lihat bahwasanya masalah yang harus diselesaikan, nah, tentu prosesnya eh, mengambil keputusan tepat, tujuannya adalah mengambil keputusan tepat dan akurat untuk menyelesaikan masalah. Kemudian prosesnya melalui informasi kuantitatif dan kualitatif, nah kemudian dianalisis, nah ada analisis kualitatif dan ada analisis kuantitatif. Nah yang kuantitatif itu sama dengan menggunakan alat semacam statistik atau metode ya. Nah, kemudian analisis statistik. Nah, ada analisis deskriptif. Nah, yang disampaikan tadi, misalnya gambaran saja ya. Jadi cara pengumpulan datanya, penyederhanaan angka-angka pengamatan, pengukuran pemusatan, penyebaran data. Nah, dengan statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada ya. Nah, biasanya ciri-ciri penelitiannya adalah biasanya dimulai dengan adanya pertanyaan, membutuhkan pernyataan yang jelas, membutuhkan perencanaan, dilakukan secara bertahap, mengajukan hipotesis, mengumpulkan fakta dan makna yang benar, dan bersifat siskular ya. Nah, kemudian dalam melakukan suatu penelitian harus dilandasi dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, syaratnya adalah pertama dasarnya berdasarkan fakta, data yang reliable, valid, ternilai ya. Kemudian menggunakan teori yang relevan, kemudian sifatnya universal, objektif, jujur dan terbuka, logis, kritis, analistis ya, dinamis dan inovatif. Sebetulnya kan yang penting itu dalam menggunakan metode ilmiah itu adalah yang sangat itu adalah objektif dan jujur dan terbuka. Nah, transparan ya. Nah, itu paling. Karena meneliti itu adalah intinya adalah kejujuran. Walaupun penelitiannya gagal, tidak atau bertentangan hipotesis awal dengan hasil. Ya, tapi itulah hasil penelitian. Nah, dan wajib disampaikan. Nah, itu di kalau dalam kita sudah mengambil skripsi nanti ya. Nah, itu biasanya kan kenapa dia berbeda dengan hipotesis. Nah, itu yang harus digali analisisnya berdasarkan
tinjau literatur atau acuan literatur atau diskusi dengan misalnya dengan pembimbing ya. Nah, misalnya di tempat magang nanti dalam pelaksanaan di laboratorium ya, kenapa hasilnya kok berbeda? Nah, seperti itu. Jadi kemudian data kasar atau raw data diperoleh dari hasil pengukuran suatu variabel pada sampel yang diambil dari suatu populasi menggunakan teknik pengambilan sampel tertentu. Nah, langkah-langkah kegiatan statistik untuk menangani data kasar adalah pertama, bagaimana mengumpulkan data, kemudian pengolahan data, nah diurut atau digolongkan, apakah datanya termasuk pengelompokan atau secara bertingkat ya. Nah, atau penyajian data dalam tabel atau grafik, penafsiran sajian data, analisis data, penafsiran dan pengambilan kesimpulan, kemudian memanfaatkan penafsiran dan kesimpulan untuk menentukan kegiatan penelitian lebih lanjut. Nah, atau mungkin termasuk saran di situ. Penelitian ini perlu dilanjutkan untuk melihat apanya misalnya. Karena penelitian ini baru bersifat gambaran misalnya atau data dasar misalnya. Seperti itu. Nah, misalnya dari poin yang 7 itu ya, dikatakan poin 1, 2, 3, 4, 7 disebut statistik deskriptif. Nah, 1, 2, 3, 4, dan 7 ya. Satu, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian, penafsiran data, dan ketujuh, pemanfaatan penafsiran dan kesimpulan untuk menentukan kegiatan penelitian lebih lanjut. Nah, jadi itu lebih kepada disebut dengan statistik deskriptif, tanpa analisis, tanpa generalisasi, tanpa pengujian hipotesis. Dan hanya melakukan perhitungan-perhitungan saja ya. Jadi disajikan dalam bentuk tabel tadi, tabel distribusi frekuensi, min atau rata-rata ya, modus, nilai tengah atau median ya, modus. Modus ini angka yang paling sering muncul ya. Median, kemudian bar diagram, histogram, dan poligon atau grafik batang misalnya ya. Nah, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disebut statistik inferensial atau dengan analisis generalisasi, pengujian hipotesisnya kan ada uji T, uji Z, uji F kan, ada uji statistiknya di situ. Nah, kemudian jenis-jenis statistika adalah, nah, tadi kan dijelaskan statistik deskriptif dan induktif. Nah, kalau yang deskriptif materinya adalah bagaimana menyajikan data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan ya. Sedangkan yang induktif, nah, satu bersifat probabilitas dan teori keputusan. Nah, probabilitas itu kan kesempatan atau kemungkinan dia dat, apa eh, dia muncul misalnya satu metode sampling ya. Nah, teori pendugaan, pengujian hipotesis, regresi dan korelasi statistik, apa regresi dan korelasi ya, statistika non parametrik. Nah, jadi itu perbedaan deskriptif dengan induktif ya. Nah, kemudian perlu juga dilihat sumber data dari statistika itu. Apakah datanya primer atau sekunder. Nah, misalnya saudara ya, misalnya seniornya kemarin yang sudah ujian proposal dengan saya hari Senin kemarin yang angkatan 2020 ABI ya. Nah, itu dia pakai data sekunder. Kebetulan dia ada penelitiannya penelitian payung dengan Prof. Jamsari ya. Jadi data penelitian itu boleh, data sekunder boleh. Data primer itu akan lebih bagus. Tapi bukan tidak bagus data sekunder ya. Kemarin seperti ABI itu, nah penelitiannya bersifat biologi molekuler kan. Eh, apa eh, penelitiannya sangat canggih dan dikerjakan di labor bioteknologi di Fakultas Pertanian kan. Nah, sementara yang data primer ini ada beberapa kelompok ya, ada wawancara langsung, wawancara tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Sedangkan yang sekunder bisa dari, nah ini contohnya lebih kepada yang sosial ya.
Tapi rata-rata misalnya yang bersifat laboratorium, nah itu biasanya bukan berarti data sekunder juga tidak. Nah, seperti ABI itu ya, dia bersifat penelitiannya di laboratorium ya, nah, menggunakan primer ya, uji dan sangat banyak ya. Tapi dia berpijak dari data sekunder awalnya ya. Nah, kemudian untuk macam data penelitian, jika kita buat sebuah diagram sebagai berikut. Nah, misalnya tadi dikatakan ada macam data itu kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, yang kuantitatif itu ada terbagi deskrip dan kontinum ya. Nah, kontinum itu ada ordinal, interval, dan rasio ya. Sekarang kita lihat beberapa skala pengukuran itu. Yang pertama nominal, bisa dibedakan. Ordinal diurutkan, interval, skala ada rasio, skala punya nilai mutlak. Jadi untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis. Itu gunanya skala pengukuran itu ya. Tinggal langkah-langkah dan langkah-langkah penelitian yang lebih lanjut nantinya. Nah, kita lihat yang skala nominal ya, itu skala yang paling sederhana disusun menurut jenis atau kategorinya atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Nah, biasanya ini kan di definisi operasional nanti saudara jelaskan di skripsi misalnya ya. Nah, contohnya yang skala nominal itu. Jenis kulit hitam ya, kuning, putih ya kan. Suku daerah misalnya Jawa, Bugis, Batak, Partai Golkar, PDIP dan PKB misalnya kan. Ini contohnya semuanya sosial ya. Nah, sedangkan yang ordinal ya, skala ordinal itu skala yang didasarkan pada ranking. Diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Nah, misalnya mengukur prestasi kerja 100, 80, 75, 50. Nah, ranknya. Kemudian mengukur ranking kelas 1, 2, dan 3 misalnya ya. Nah, sementara skala interval itu skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data lainnya yang punya bobot yang sama. Nah, misalnya skor ujian di perguruan tinggi. Nilainya itu adalah skornya A, B, dan C, dan D, dan E. Atau skor IQ ya. Atau dalam waktu misalnya menit, jam, hari, minggu, dan bulan atau tahun. Sementara dalam temperatur misalnya atau suhu ya. Menggunakan derajat Celcius atau Fahrenheit misalnya kan. Nah, sementara pada skala ordinal yaitu skala ini kembali lagi ya. Skala ratio ya, yaitu skala pengukuran yang mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Nah, tes statistik menggunakan tes parametrik. Nah, misalnya contohnya umur manusia dan ukuran timbangan keduanya tidak memiliki angka 0 negatif ya. Artinya harus memiliki angka di atas 0. Nah, kemudian tipe skala pengukuran. Skala pengukuran untuk mengukur perilaku susila misalnya dan kepribadian. Di antaranya adalah dengan skala sikap ya, skala moral, tes karakter, skala partisipasi sosial. Ini biasanya lebih ke mahasiswa psikologi ini. Kemudian skala pengukuran untuk mengukur berbagai aspek budaya lain dan lingkungan sosial. Di antaranya misalnya skala mengukur status sosial ekonomi ya, lembaga-lembaga swadaya, masyarakat, atau sosial, kemasyarakatan, kondisi rumah tangga ya. Nah, kalau skala sikap misalnya bisa dengan skala Likert, skala Goodman, ini penemunya, skala diferensial semantik ya. Kemudian rating skala dan skala Thurston ya. Itu beberapa istilah dalam statistik analitik ya. Misalnya dalam statistik analitik ya inferensial.
Bagaimana cara menganalisis data, mengambil keputusan, metode statistik inferensialnya berkaitan dengan analisis sebagian data sampai ke penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Nah, yaitu misalnya menggunakan, misalnya yang digunakan untuk mengeneralisasi data sampel terhadap populasi. Nah, misal terdapat nilai signifikansi, nah, misalnya dilambangkan dalam bentuk alfa ya. Nah, kemudian statistik inferensial ada dua macam, yaitu statistik parametrik dan non parametrik ya. Nah, ini beberapa jenis uji statistik. Nah, misalnya skala yang tadi nominal, ordinal, interval, rasio ya. Nah, misalnya bentuk hipotesisnya ya, komparatif dua sampel, komparatif lebih dari dua sampel ya. Nah, asosiasi atau apakah dia berhubungan. Nah, yang komparatif terbagi lagi ada yang apa related dan independent, misalnya dengan yang nominal itu Neymar ya. Nah, ini beberapa apa yang ordinal Wilcox Wilcoxon, Matic, Per ya. Kemudian yang independen, nah misal extract probability atau chi-square. Nah, tadi uji X kuadrat tadi ya. Nah, kemudian yang ordinalnya median test. Nah, Whitney U-test ya, atau Kolmogorov Smirnov ya. Nah, itu yang ordinal. Nah, kemudian yang interval rasio ada t-test ya. Of related atau Pairet ya. Nah, t-test independen ya. Nah, kemudian yang komparatif lebih dari dua sampel, nah ada ini. Ada uji F kuadrat untuk sampel Cochrane ya. Ada Friedman, two-way ANOVA ya. Ada one-way ANOVA, two-way ANOVA ya. Nah, kemudian ada juga yang independen F kuadrat untuk sampel, median, extension, Kruskal Willis, one-way ANOVA ya, yang ordinalnya. Nah, kemudian yang intervalnya ada sama ya, one-way ANOVA atau two-way ANOVA. Nah, sedangkan yang untuk melihat hubungan, nah ada kontingensi, ada koefisiensi ya, Spearman ranking correlation, Kendall tahu ya, percent product, moment, partial correlation, multiple korelasi, regresi. Nah, ada korelasi bertingkat juga. Nah, biasanya yang multiple korelasi ini atau regresi multiple juga biasanya banyak faktor yang berhubungan dengan yang mempengaruhi faktor parameter yang diukur. Misalnya yang pernah waktu saya S1 dulu, nah misalnya melihat eh, aktivitas aktivitas makanan, aktivitas mencari makanan dari lebah madu. Itu misalnya yang makanan yang diamati, parameter yang diukur itu adalah misalnya eh, berapa ekor jumlah lebah yang keluar masuk sarang mencari nektar atau madu misalnya, atau polen misalnya. Kalau polen itu kan serbuk sari. Nah, biasanya di kaki lebah itu kelihatan kuning ya, melekat. Di lebah itu hinggap di tumbuhan bunga jantan ya. Nah, yang serbuk sarinya itu melekat di kakinya. Nah, itu yang dibawa ke sarang. Nah, sementara nektar atau madu biasanya dihisap di mulutnya, disimpan di kantong madunya, di abdomennya, di perutnya. Nah, itu dilakukan dengan membedah kelenjar madunya itu atau kelenjar abdomennya itu kan. Nah, kemudian diuji dengan kertas saring. Nah, misalnya seperti itu kan. Nah, nah itu lebah mencari makan itu kan sangat tergantung ada faktor suhu, kelembapan, kemudian juga intensitas cahaya. Di ketiga faktor itu saling mempengaruhi. Nah, itu multiple ya. Nah, itu biasanya diuji dengan korelasi multiple. Nah, pada beberapa penelitian laboratorium, nah juga itu berlaku. Ada banyak faktor yang mempengaruhi satu parameter ukur dari satu penelitian
yang dilaksanakan secara eksperimental di laboratorium. Nah, misalnya penggunaan dosis dan waktu, lamanya waktu ya. Nah, pada uji larvisida untuk membunuh jentik nyamuk tadi misalnya. Nah, itu di laboratorium misalnya kayak dosis ya. Nah, dosis berapa, waktunya berapa, nah, itu. Nah, biasanya itu diuji dengan uji relasi multipel atau relasi bertingkat atau regresi bertingkat. Nah, seperti itu yang paling sederhana pemakaiannya di lapangan atau di laboratoriumnya. Nah, itu biasanya untuk saudara untuk S1 itu sudah apa? Statistik yang nah sebetulnya udah ketinggalan zaman sebetulnya itu. Tapi karena jarang dipakai nah dianggap sesuatu yang baru ya. Kalau kita baca-baca beberapa jurnal penelitian mahasiswa S1 di luar FK Unan itu ya. Nah, jangan di luar Unan lah. Nah, kalau kita lihat skripsi mahasiswa di MIPA aja ya, di Fakultas MIPA atau di pertanian. Nah, itu mereka sudah menggunakan rancangan-rancangan yang tadi, eh, rancang acak lengkap atau rancang acak lengkap bertingkat atau RAKL tadi kan. Nah, atau juga sudah menggunakan apa? Menggunakan regresi atau korelasi multipel. Nah, udah biasa aja mereka. Karena dengan sekarang dengan program komputer kan semuanya rumusnya sudah ada. Tinggal bagaimana mengoperasikan saja kan programnya itu tersebut. Nah, seperti itu. Jadi biasanya karena kurang familiar aja hanya dianggap sulit. Baik, ini berapa uji beda ya. Nah, sangat berkaitan juga dengan uji statistik tadi. Nah, misalnya jumlah variabelnya dua variabel, lebih dari dua variabel. Nah, misalnya variabel terikatnya yang independen ya, kemudian uji parametrik dan uji non parametrik. Nah, jadi uji non parametrik termasuk uji chi-square yang paling sederhana. Mann-Whitney juga uji median, uji Wilcoxon test ya, Kruskal-Willis yang untuk dua variabel lebih ya. Nah, ada uji ANOVA untuk uji parametrik dan multivariat ya ANOVA. Nah, ini yang independen. Kemudian yang berikutnya adalah yang related ya, Redford measure ya. Kemudian Fitman Kendall. Nah, ini mungkin jarang yang koran ini. Mungkin di S2 S3 ini mungkin jarang sering ya. Baik, jadi berikut ini beberapa hal yang bisa dijadikan panduan dalam melaporkan hasil analisis statistika untuk dimuat dalam jurnal yang diadaptasikan sebagian dari Lang and Amen. Nah ini, bentar, apakah dia link nggak? Saya buka dulu. Oh enggak ya. Jadi dia melaporkan angka statistik yang deskriptif ya. Misalnya dia laporkan angka, khususnya pengukuran dengan derajat presisi yang sesuai. Nah, mungkin untuk melatih seperti ini, misalnya kita mereview suatu apa jurnal ya yang mempunyai rancangan, misalnya metodologinya dengan atau misalnya menggunakan ulangan atau perlakuan ya. Ya, tergantung dia rancang acak lengkap atau rancangan acak lengkap bertingkat ya atau RAKL tadi ya. Nah, dari sana kita mereview seperti ini ya. Total sampelnya dan ukurannya berapa ya, pembilang dan nah ini kan atau meringkas, tapi yang diringkas itu adalah di bidang metodologi penelitiannya dan statistikanya. Jadi cara eh, apa dari jurnal itu yang di review atau di analisis adalah cara pengambilan atau pengolahan datanya sehingga dicapai kesimpulan tadi.
Nah, kemudian bagaimana kita melaporkan risiko, laju, dan rasio dari suatu penelitian, ya. Jadi ini eh, bisa juga dalam bentuk apa, rumusan. Nah, misalnya ini lebih banyak di penelitian epidemiologi biasanya, ya. Nah, misalnya ODS ratio ini, kan. Nah, ini biasanya di ilmu kesehatan masyarakat, ya, di IKM, ya, ataupun juga di FKM. Di FKM yang sangat berkembang ini, ya. Jadi misalnya risiko absolut, risiko relatif, ya. Nah, kemudian identifikasi kuantitas yang dinyatakan oleh pembilang dan penyebut, misalnya jumlah pria dengan kanker prostat dibagi jumlah pria yang mana kanker prostatnya bisa terjadi. Nah, ini kan semacam contoh saja, ya, dimisalkan seperti itu. Nah, misalnya kemudian juga identifikasi periode waktu untuk masing-masing laju. Nah, kemudian identifikasi semua unit okulasi yang berhubungan dengan laju, misalnya dikali 100 atau kali 100.000 misalnya. Nah, kemudian kalau memungkinkan laporkan ukuran presisi atau suatu selang kepercayaan untuk risiko, laju, dan rasio yang diestimasi. Nah, ini biasanya pakai rumus, ya. Ini biasanya tergantung rumus analisis datanya menggunakan apa, ya. Nah, apakah uji cukup pada tahap uji chi-square X kuadrat atau menggunakan uji T atau uji F tabel misalnya, seperti itu, ya. Nah, kemudian melaporkan uji hipotesis, ya. Nyatakan hipotesis yang digunakan apakah ditolak atau diterima misalnya, kan. Nah, misalnya hipotesisnya kita apa tadi? Seperti ada hubungan antara eh, infeksi protozoa usus, terutama Giardia lamblia dan Entamoeba histolytica dengan anak balita stunting di kelurahan titik-titik, misalnya seperti itu. Nah, mencari hubungan itu kan dari analisis data tadi. Nah, tidak sekedar menggambarkan saja dalam bentuk tabel. Tadi kan ada ujinya. Misalnya kita uji dengan uji apa misalnya, uji chi-square misalnya. Nah, misalnya dengan uji apa itu, nah, tentu biasanya diuji antara yang non stunting dan tidak stunting, yang tidak terinfeksi dan yang terinfeksi. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian, nah ternyata tidak ada hubungan misalnya. Nah, berarti hipotesisnya yang digunakan itu ditolak, kan? Nah, misalnya seperti itu. Beberapa literatur atau teori menjelaskan dia ada hubungan misalnya, kan. Nah, tapi ternyata hasil kita tidak, ya. Nah, jadi dikatakan hipotesis ditolak. Nah, tentu itu di pembahasan, di analisis data, di diskusi biasanya di beberapa jurnal. Nah, itu kenapa dia tidak berbeda nyata misalnya, tidak berhubungan misalnya, kan. Atau hipotesis ditolak misalnya. Tidak ketemu hipotesis awal itu, kan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian identifikasi variabel-variabel ya dalam analisis dan ringkas data untuk masing-masing variabel dengan statistik deskriptif yang sesuai. Nah, kemudian jika memungkinkan identifikasi selisih minimum yang dianggap secara klinis penting, ya. Ini apa biasanya di penelitian yang menggunakan pasien ya seperti tadi kanker prostat, ya. Nah, di rumah sakit, ya. Biasanya kan beberapa laboratorium itu kan sudah punya data sekunder misalnya. Nah, atau dokter berdasarkan pasiennya yang datang dengan data gejala klinis yang penting itu apa saja misalnya, ya. Nah, kemudian untuk studi ekuivalensi dan studi non-inferiority dilaporkan selisih terbesar grup yang akan diterima sebagai indikasi ekuivalensi biologi atau margin ekuivalensi. Nah, ini mungkin apa di metodologi penelitian lebih lanjut mungkin dipelajari ini.
Nah, kemudian lakukan konfirmasi bahwa asumsi uji dipenuhi oleh data. Nah, seperti tadi hipotesisnya ditolak. Nah, berarti kan eh, asumsi uji itu tidak ketemu oleh datanya kan, tidak dipenuhi oleh datanya. Nah, ataupun bisa juga misalnya data yang digunakan terlalu sedikit. Nah, karena kan data itu dikatakan semakin banyak data biasnya semakin sedikit. Nah, itu. Kemudian laporkan tingkat kealpaan misalnya eh, pada 5/100 yang mendefinisikan signifikansi statistik ya atau uji beda ini. Atau ada juga orang mengambil apakah pada tingkat 5% atau 10% kan. Nah, biasanya 5% ini ya tingkat alfanya. Nah, kemudian melaporkan uji hipotesis itu setidaknya untuk outcome primer seperti selisih atau kecocokan antar grup, sensitivitas diagnostik ya. Nah, ini biasanya sensitivitas diagnostik ini misalnya yang paling sederhana itu membandingkan uji apa ya sama dengan uji nanti kalau di laboratorium itu kan banyak ujinya. Misalnya uji antara saya dengan saudara misalnya dalam menggunakan mikroskop menegakkan diagnosis malaria, penyakit malaria dari hapusan darah tipis dan tebal malaria misalnya. Dari masyarakat Mentawai misalnya atau Siberut ya. Nah, mungkin saja saudara positif, saya tidak ya. Nah, itu ada uji sensitivitas, uji reliabilitas, dan uji spesifisitas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi membandingkan, tapi biasanya ya uji sensitivitas diagnostik itu bisa antar operatornya, bisa juga dengan menggunakan uh, senyawa ya. Nah, misalnya pada ELISA ya, kitnya yang sensitivitas tinggi itu apa misalnya. Nah, tergantung juga kitnya bermacam merek gitu ya. Nah, biasanya kit yang sangat sensitif itu biasanya seperti ELISA itu seperti uh, kit ELISA yang digunakan untuk giardiasis itu praktikum saudara kemarin itu kan kit fekal apa uh, fekal human ya. Nah, kemudian mereknya saya lupa itu kemarin. Biasanya yang lebih sensitif itu lebih mahal biasanya. Kalau itu kemarin kitnya berapa itu ya lupa saya. Di atas 10 jutaan itu untuk 96 sampel ya. Kemudian seperti selang kepercayaan 95%. Nah, tadi yang 5% itu kan disebut juga selang kepercayaan. Jangan menggunakan standar error of the man atau SE-nya untuk mengindikasikan presisi dari suatu estimasi. Nah, standar error pada dasarnya adalah koefisien kepercayaan 68%. Jadi sebaiknya gunakan, nah jadi jarang yang dipakai itu adalah yang 95%. GF-nya itu ya. Nah, kemudian berikutnya meskipun tidak disarankan atau dibandingkan selang kepercayaan itu jika diinginkan uh, V P-value-nya sebaiknya dilaporkan sebagai kesamaan jika memungkinkan dan dalam satu atau dua desimal seperti 0,03. Nah, bukan sebagai ketidakbersamaan seperti P kecil dari 0,05 ya. Kemudian laporkan jika penyesuaian atau sebagaimana penyesuaian dilakukan untuk perbandingan statistika berganda ya. Sebut nama paket perangkat lunak statistika yang digunakan dalam analisis. Nah, ini juga suatu dilema sekarang ya. Karena biasanya menggunakan program di komputer itu kan harus apa? Memang harus sudah milik kita ya, dibeli kan. Nah, tapi kalau enggak
Tapi kalau institusi sudah membelinya seperti UNAN ya, UNAN itu punya program. Nah, kalau itu bisa dipakai. Tapi kalau enggak, ya jangan sekali-sekali karena bisa di karena dengan undang-undang ITA pun juga karena sekarang kan sudah serba apa ya, orang bisa saja melaporkan bahwasanya kita itu plagiat. Padahal kita tidak menggunakan program program statistik softwarenya yang artinya misalnya kita ambil dari Google ya. Nah, itu kan dalam dunia ilmu akademik ya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi menggunakan program statistik itu harus kalau mau dipublikasikan di jurnal, nah diuji dengan statistik perangkat lunak bla 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 misalnya. Nah, berarti itu kalau ditulis seperti itu, berarti itu kita beli perangkat lunaknya itu, softwarenya itu. Nah, tapi kalau nggak kita beli atau institusi tidak beli, nah itu bisa dituntut. Nah, seperti itu sekarang ya. Jadi sebaiknya jangan hati-hati juga nanti menampilkan menyebutkan paket perangkat lunaknya itu. Kalau nggak perlu, kalau memang belum dimiliki secara sah dengan cara membelinya, ya, nah jangan. Atau institusi belum membelinya, jangan ditampilkan. Ya. Oke, ini beberapa daftar pustaka yang bisa digunakan. Nanti bisa browsing ya. Oke, sekira demikian dulu untuk hari ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan? eh jadi mungkin nanti saya bicarakan dengan Pak Endrinaldi dan Bu Mary ya. Nah, mungkin Bu, Bu Mary atau Pak Endrinaldi nanti yang masuk dulu. Karena mungkin kami berganti-ganti ya. Karena topiknya juga ada dari Pak Endrinaldi dan juga ada dari Bu Mary Susanti dari farmasi ya. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan demikian ya. Sudah jam. Emang nggak bisa ini masuk sebelum jam 5 ya, Yasmin? Izin Pak, Nggak jelas suaranya. kalau yang dari kemarin Pak, karena Ya di WA aja nanti. Kalau memang nggak bisa ya nanti karena kan kalau masuk jam 5, nah kan ini udah mendekati maghrib ya. Mungkin yang saudara yang di Jakarta, yang di Bandung udah maghrib ini. Udah duluan maghrib dari yang di Padang kan. Nah, kenapa setengah 5 itu jadwal diambil ditentukan dari prodi dulu juga mengingat itu mungkin ya. Nah, tapi kendalanya saudara belum pulang dari labornya, magangnya kan. Nah, baik, silakan diambil absennya dulu, Yamin. Siapa yang moto? Silakan aktifkan videonya, fotonya. Silakan yang anu pertama dulu. Mana videonya sama di sana nih. Hana Siva. Nah, mana wajahnya? Supaya diambil absensinya oleh difoto oleh Jasmine. Udah halaman pertama udah Jasmine? sudah Pak. Nah, silakan yang kedua nih, Mutia mana? Agnes, Alisa, Onesi mana nih wajahnya? Coba kepalanya kok sedikit aja keluar.
Alisa sama Agnes sama Elsa. Ada berapa orang yang nggak hadir atau ada yang gabung ini? Nabil mana wajahnya? Iya, Alisa, Pak. Nabil kok nggak kelihatan wajahnya. Agnes, nah udah Nabil udah. Alisa sama Agnes, Alisa nggak ada nih. Si Alisa dianggap nggak hadir ya. Oke, udah diambil Yasmin. Sudah, Pak. Oke, baik kita cukupkan demikian. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya izin live ya. Iya, Pak.